Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PKPKS Kota Serang. Alhamdulillah pada siang ini ada di depan kita semua. Semoga Bapak Ketua diberikan kesehatan, kekuatan dalam rangka memimpin paguyuban PKPKS Perparkiran Kota Serang. Dan yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bendahara, Humas, dan yang lainnya. Semoga alhamdulillah malam siang ini diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada siang ini kita berkumpul akan diadakan rapat koordinasi PKPKS Kota Serang. Untuk selanjutnya salat dan salam semoga dilimpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman para koordinator, wabil khusus Pak Ketua, pada siang ini mungkin Ketua akan mengadakan rapat koordinasi mengenai perparkiran Kota Serang, inti dan tupoksinya untuk meningkatkan PAD Kota Serang biar meningkat baik, lebih baik, bagus dan lebih bagus, kondusif, sinergi teman-teman koordinator seluruh Kota Serang yang di bawah naungan Bapak Ketua Pak Haji Abdul Mumin. Untuk selanjutnya mungkin saya sebagai pembuka dari Wakil Ketua PKPKS Ahmad Husnul, saya berikan untuk memberikan masukan, pendapat pada kami, waktu dan tempat kami. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus paguyuban koordinator parkir Kota Serang. Yang saya hormati juga Kakang Tony dari media Kompas Kota News. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di sekretariat PKPKS ini dalam rangka rapat koordinasi. Mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini kita semua diberikan kelancaran, kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, rekan-rekan yang saya banggakan, kami atas nama Ketua Koordinator Parkir Paguyuban Koordinator Parkir Kota Serang mengucapkan ribuan terima kasih ke rekan-rekan. Inti dan tujuannya pada siang ini kami mengundang dari media, tujuannya untuk sinergi antara rekan-rekan paguyuban dengan pemerintah Kota Serang yang berkaitan dengan berparkiran di Kota Serang ini. Hanya itu sementara yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya beri kesempatan ke rekan-rekan kalau mau
menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Terima kasih pada Pak Ketua, Pak Haji Abdul Munib, yang mana tadi sudah menyampaikan pemaparannya. Intinya untuk sinergi untuk membangun perparkiran sekota Serang, meningkatkan keadaan kota Serang. Bapak Ketua, ini dari Pak Wakil ada pertanyaan, mungkin Pak Ketua sebagai Ketua untuk menyikapi semua permasalahan, karena seluruh koordinator yang ada di kota Serang di bawah Ketua. Yang pertama, perparkiran ini masing-masing koordinator, yaitu fasilitas dari mana sumbernya harus gimana biar kelihatannya, dan seluruh juru parkir itu mendapatkan kesejahteraan. Apakah itu sumbernya dari dinas, disub, apakah dari mana sumbernya, biar ada untuk penyegaran jurkir seluruh kota Serang. Kalau kurang lebih jumlah itu ada 700 kurang lebih. Kalau kita dipikirkan bahwa jurkir itu sebagai pejuang PAD Kota Serang, jungkir balik dari siang sampai sore panas untuk membangun Kota Serang, itu mungkin hanya masukan. Kedua, biar kita memberikan pemaparan. Terima kasih Pak Husun. Apa yang sampaikan tadi, saya sebagai Ketua Paguyuban, beberapa kali saya juga sering menyinggung terhadap Kepala Dinas Perhubungan mengenai kesejahteraan dari segi berpakaian, ya, seragam. Mengingat tahun-tahun ini masih pandemi, sekarang juga udah masih level 3 ya Pak Tan ya, level 3. Oleh karena itu mungkin anggaran mereka belum tercukupi atau belum tidak ada. Oleh karena itu saya mohon kesabarannya, mudah-mudahan di 2022 ini semua yang dibutuhkan dengan jukir-jukir, dengan koordinator, mudah-mudahan terlaksana. Amin ya robbal alamin. Hanya itu Pak. Mungkin punten kita sekarang sudah bisa menyikapi ya, dari obrolan Pak Wakil juga Pak Ketua dari PKPKS, kita ingin ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan ke Pak Ketua, juga ke Pak Wakil, juga mungkin ke sekretaris atau anggota PKPKS yang lainnya gitu ya. Karena kita bicara saat ini adalah PKPKS lahir sesuai dengan instruksi mungkin langsung pimpinan ya, wali kota diarahkan ke OPD di Sub Kota Serang. Kita melihat di sini karena saat ini kita rapat di pinjam tempatnya di KPW nih ya. Di KPW mewakili untuk juru parkir di wilayah area Kesultanan Banten. Yang konon Sultanan Banten itu adalah menjadi sebuah ikon ya, ikon Banten, juga menjadi tempat lawatan wisata religi yang sudah terkenal seluruh dunia. Artinya di sini bagaimana bisa mencerminkan seorang tokoh dari Bapak Haji Abdul Munib ini yang sekarang mengetuai dari komunitas PKPKS. PKPKS itu Paguyuban Koordinator Parkir Kota Serang. Kita bicara Kota Serang, yang tadi akan saya singgung itu berarti seluruh Kota Serang bermuara di PKPKS. Itu mungkin untuk sementara ini gitu ya. Kita melihat kemarin kita jalan-jalan di seputar ini Pak Haji Munib, di seputar wilayah Banten ini. Di masa pandemi ini begitu merasa dan terasa gitu terhadap para pedagang di sekelilingnya ya, dengan tidak adanya para penjara ke wilayah Banten itu sendiri, juga mungkin imbasnya terhadap para juru parkir yang ada di
wilayah Banten ini gitu. Pertanyaan satu ini Pak Ketua Punten, ini boleh Pak Wakil nanti yang menjawab atau Pak Ketua ini. Artinya di masa pandemi ini Pak Ketua Punten ini ya, apa yang bisa dirasakan saat ini terhadap pemasukan dari hasil parkir di wilayah Banten itu? Mohon dijawab dengan tegas dan lugas, itu artinya biar masyarakat luas tahu keberadaan tentang yang ada di wilayah Banten itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Tony. Ya. Selama pandemi, khususnya di Banten Lama, umumnya di Sekota Serang, di Banten Lama ini semenjak pandemi itu semua masyarakat merasakan menangis. Artinya, kenapa saya mengatakan menangis, menjerit? Karena biasanya mendapatkan 100.000 keuntungan, sekarang boro-boro 100.000, 1.000 pun tidak dapat. Oleh karena itu, saya memohon ke seluruh instansi, mudah-mudahan COVID ini diberikan Ada bantuan lah. ada bantuan dari dorongan-dorongan dari UPD-UPD yang terkait dengan pedagang atau berparkiran, Khususnya di Dinsos ya. Terus mengenai parkir juga Pak, kena imbasnya juga. Karena ini lagi COVID, otomatis Banten juga ditutup sementara, gitu ya. Otomatis tidak ada yang berziarah ke Kesultanan Hasanuddin Banten. Jadi semuanya juga terkena imbasnya Pak, baik pedagang maupun berparkiran Pak. Itu Pak. Boleh saya akan nanyakan ke Pak Wakil ya, artinya mengenai perparkiran, ada desas-desus ini masyarakat Pak. Ada yang bilang katanya itu parkir liar, di masing-masing pedagang itu memasukkan mobil ke area-area masyarakat yang sifatnya individu ya, tidak masuk ke area yang dituju di tempat parkir yang sudah ditentukan gitu. Maksudnya langkahnya seperti apa untuk menghilangkan, artinya untuk menghilangkan atau meluruskan pemikiran masyarakat yang seperti itu, Pak Wakil. Terima kasih Pak Tony apa yang disampaikan tadi. Kalau saya ranahnya koordinator cangkring perparkiran, memang di situ kalau untuk cangkring semua surat tugas itu sudah sah ya, yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, namanya SPT. Cuman mungkin yang lainnya kalau dikaji memang ada yang liar, ada yang kalau diibaratkan ada yang sah, ada yang batal, ada yang prosedurnya lurus, ada yang beda. Cuman kami atas nama masyarakat sebagai koordinator sudah menyampaikan, tapi itu tindakan mungkin harus disikapi oleh yang terkait. Walaupun dari Indakop, dagangnya di mana letaknya, dari parkir mungkin dari Dinas Perhubungan, hal-hal demikian kami kembalikan lagi ke instansi khususnya dari Kota Serang. Nah, untuk para pedagang nih Pak Sekretaris ya, yang ada di kita kenapa bicara pedagang itu, karena tidak terlepas dari tempat parkir-parkir yang ada gitu ya. Tadi sudah dijawab, tapi untuk di Banten itu sendiri kan banyak tuh perparkiran seolah-olah itu berebut orang yang diarah ke Banten berebut parkir, suruh supaya ada yang masuk segala macam itu. Mohon dijawab itu Pak Sekretaris, supaya artinya tidak ada benturan dengan perparkiran yang sudah sah ditunjuk oleh Disub itu sendiri. Silakan Pak Sekretaris. Ya, terima kasih. Kalau saya secara pribadi menjawab pertanyaan dari Pak Tony tadi, ya masalah pedagang, ya sebenarnya kan bukan ranahnya kita ini, Iya. untuk parkir. Kalau di Banten itu bagaimana dinas terkait untuk mengarahkan kendaraan-kendaraan itu supaya parkir di tempat yang sudah ditentukan. Ternyata kan masih ada banyak parkir liar. Mohon dicatat Kepala Dishub Kota Serang agar ini
bisa menjadi sebuah PR ya untuk perbaikan yang ada di wilayah Banten itu sendiri. Rumusnya apa ya supaya ini Pak Ketua, supaya artinya tidak ada benturan, satu itu, terus keduanya juga si pihak perparkiran yang sendiri-sendiri itu bisa menyatu dengan wadah yang ada. Seperti apa itu Pak Ketua? Punten. Terima kasih Pak Tony. Mengenai rumus biar jangan terjadi gejolak itu Pak Tom ya. Iya, iya. Itu sebenarnya di Banten ini sudah diarahkan ya, sudah ditentukan. Yang resmi itu hanya di terminal KPW dengan terminal Sukadiri Pak. Akan tetapi di sini masih banyak sekali parkir liar. Kira-kira ada 7 atau 6 Pak titik ya yang liar itu. Nah, salah satu cara untuk biar sampai ada bergejolak, karena ini keputusannya semua ada di pemerintah, baik di provinsi maupun di kota. Karena di Ciputri itu sebenarnya bukan terminal Pak, bukan. Di Ciputri itu bukan terminal, hanya sementara untuk menampung pedagang di situ. Nah, yang sudah ditentukan dengan pemerintah Kota Serang, wabil khusus Dinas Perhubungan, itu di KPW di sini Pak. Ya. Di KPW ini masih terbengkalai. Nah, gimana biar jangan terbengkalai? Otomatis kita harus melibatkan semua instansi di Kota Serang ini. Yang pertama itu Perkim untuk membangun terminalnya. Yang keduanya Dinas Perindako untuk membenahi masalah perdagangannya, dan Satpol PP juga untuk mengamankan pedagang-pedagang. Ya, artinya semua sinergi gitu ya. Semua sinergi di sini Pak. Nah, Dinas Perhubungan itu untuk mengatur lalu lintasnya Pak. Merekayasa jalan. Baru itu kondusif Pak. Karena yang betul-betul yang sudah ditentukan itu di KPW di sini Pak. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ingin menanyakan kepada Bang Jul. Karena banyak yang sudah tutup, di situ otomatis mengurangi income pemasukan buat saya. Sedangkan untuk PAD tetap ditutup sesuai dengan target yang ditentukan. Pertama itu. Kedua, sekarang para jukir khususnya di jalan provinsi. Kalau saya pegangnya jalan provinsi ya. Yusuf Marta Dilaga itu masuknya jalan provinsi, itu banyak yang mengeluh. Ada sekarang seperti ini, saat ini sepi gitu ya untuk perparkirannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bang Tony ya, karena mungkin sudah ada orang di sini juga sudah ada yang mengecek bahwa kafe-kafe untuk saat ini sudah banyak yang tutup gitu. Ya. Ya, terima kasih Bang Jul. Kan di Kota Serang itu banyak pengguna kendaraan ya, khususnya yang bawa mobil atau bawa motor. Di masing-masing toko kadang-kadang ini khusus toko anu gitu ya, dilarang parkir orang lain tuh. Padahal itu badan jalan punya pemerintah. Nah, itu kebanyakan masyarakat yang bikin jengkel di situ tuh ya. Karena pas dilihat itu, wah ini dilarang parkir di sini padahal kosong tuh. Karena dia udah punya masing kapling-kapling. Presiden buruk ke depan bagi pemerintah Kota Serang, sehingga menjadi pemicu di masyarakat mempunyai pemikiran yang kurang bagus gitu ya, karena di masing-masing di badan jalan provinsi yang disebutkan Bang Jul tadi itu ada bahkan ditulis itu saya lihat ya, ini khusus parkir toko anu gitu Pak, padahal itu kosong, itu tidak boleh diisi oleh orang lain. Nah, itu perlu dijawab oleh Kang Firman, itu langkahnya seperti apa untuk biar yang punya toko itu sadar bahwa badan jalan itu milik umum gitu tuh. Gimana tanggapan Kang Firman? Mungkin sudah lama. Bukan satu, Kang, banyak. Ya, ini salah satunya. Iya. Salah satu yang saya ceritakan. Jadi dia memang sudah lama berdagang di situ dan istilahnya sudah merekrut yang namanya pelanggan-pelanggan secara otomatis. Yang namanya pelanggan yang dimasukkan di situ. Untuk yang lain tidak. Gitu. Ketika saya taruh jukir di situ, melarang yang punya toko.
Alasannya apa? Yang tadi saya jawab bahwa ini jalan kota. Iya. Yang saya parkirkan ini jalan kota, bukan jalan pribadi. Kalau memang di sini saya taruh juga terus Anda naruh dilarang parkir atau istilah gratis di situ. Gitu. Saya cuma hanya membenahi atau menata supaya tidak ada kemacetan. Contoh itu. Terus yang tadi Pak Tony katakan bahwa di situ ada dilarang parkir, padahal di situ kosong. Iya. Ya Itu kan? terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Kalau menurut saya lebih efisien lagi gitu. Kalau memang tidak mau diparkirkan, ya dilanjut juga. Gitu. Iya. Secara otomatis tidak boleh di tempat jalan umum yang kira-kira memang jalan kota. Ya artinya begini, mungkin pendapat saya nih ya, artinya pendapat saya sebagai publik ini harusnya masyarakat tuh jangan menulis dilarang parkir di area ini. Ini akan memancing sebuah keseragaman, akhirnya yang lain ikut-ikutan jadi latah. Nah ini yang menjadi yang menjadi sebuah kekesalan para pengguna jalan, termasuk orang-orang yang pengen parkir, karena parkir kan yang kosong itu yang dimasuki, artinya bebas parkir di situ, tidak ada ini disekat-sekat, ini yang sekat-sekat ini nih. Ini mudah-mudahan Pak Dishub bisa memberikan perhatian khusus gitu ya untuk perparkiran segala macam yang tadi saya sebutkan Pak Firman. Terus kita ini diimbauan oleh dinas terkait ya. Bila perlu surat teguran semacam. Oke, nanti mudah-mudahan diperdengarkan oleh Pak Kadis Dishub Kota Serang. Bang Jul, pertanyaan mungkin mendekati pertanyaan terakhir nih ya, tentang parkir-parkir liar yang ada di wilayah Kota Serang semuanya nih. Parkir liar itu artinya parkir-parkir yang tidak tercatat ya, tidak ditunjuk oleh paguyuban itu sendiri atau oleh Dishub itu sendiri, sehingga bagaimana supaya parkir-parkir liar ini bisa ditertibkan secara khusus oleh Dinas Perhubungan. Langkah-langkah Bang Jul untuk mengantisipasi parkir-parkir liar itu kira-kira yang menjadi pemikiran Bang Jul seperti apa itu? Oke, terima kasih Pak Tony. Untuk menindaklanjuti masalah parkir liar, khususnya daerah Kota Serang itu sangat banyak sekali, gitu ya. Kita sudah laporan beberapa kali ke pihak terkait seperti Dishub, gitu ya. Sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, gitu ya. Masalah parkir liar itu sekarang justru ada oknum, dia mengatasnamakan RW ataupun RT tokoh masyarakat tersebut, jadi untuk menguasai perparkiran tersebut. Makanya saya pernah tegur orang yang parkir liar ini, mau resmi apa tidak, justru dengan jawabannya kita harus menemui Pak RW-nya dulu atau RT setempat atau ketua pemuda. Jadi di sini nih kita nih merasa kok seharusnya seorang RT ataupun RW itu mengurusi warganya aja, warganya masing-masing, bukan perparkiran. Nah di situ sudah menyalahi aturan. Menurut saya seharusnya pihak istilahnya dinas terkait segera menindaklanjuti permasalahan ini. Parkir liar ya. Nah, karena kita kan dituntut PAD, tuntut PAD dan istilahnya untuk kepentingan PAD Kota Serang juga. Mungkin demikian saja ya Pak Tony. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Kepala Dinas Dishub Kota Serang apa yang menjadi sebuah paparan malam ini bisa didengar dan diteruskan ke Pak Wali Kota supaya ada pembenahan yang lebih baik lagi. Begitu Pak Ketua. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Tony. Rekan-rekan, mudah-mudahan ke depan paguyuban Koordinator Parkir Kota Serang ini tambah maju, tambah kondusif, aman, tentram, damai. Amin. Akan tetapi walaupun aman, kalau tidak ada dukungan kekuatan dari pihak instansi yang berkaitan dengan parkiran, itu kayaknya masih tetap tidak aman.
Oleh karena itu labil ya? masih labil. Oleh karena itu saya mohon atas nama Ketua Paguyuban PKPKS minta harus bersinergi dengan instansi, terutama itu Dinas Perhubungan, Polres maupun Wali Kota, itu harus saling bersinergi karena kita ini adalah pejuang PAD Kota Serang. Itu mudah-mudahan rekan-rekan semangat terus, aja kendor ya. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf ke rekan-rekan. Malam ini mungkin kita sudah ya selesai. Saya mohon pamit Pak Tony. Acara ini mungkin kita selesai dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan langkah-langkah ke depan di sub dapat memperhatikan khusus kepada Paguyuban Koordinator Parkir Kota Serang. Mungkin saya akhiri, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.